Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel inspiratif kita Dormasa Project 19. Hari ini hari Jumat kita mendengar tausiah dari Ustadz Seno di Masjid Asy-Syuhada BBS2 Cilegon. Ada salah satu akhlak mulia di dalam Islam yang pada zaman ini sudah hampir hilang dari kaum muslimin, yaitu adalah akhlak as-sidq ataupun kejujuran. Kejujuran adalah sifat ataupun akhlak seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan yang seharusnya dengan kejujuran tersebut seorang muslim, seorang mukmin berinteraksi, bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla dan juga bermuamalah dengan sesama manusia yang lainnya. Kejujuran merupakan fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Tanpa kejujuran, tanpa kepercayaan, maka manusia tidak bisa mempercayai satu sama lainnya. Dan tanpa kejujuran, jembatan komunikasi akan runtuh. Maka sebab itulah Islam meletakkan akhlak ataupun sifat kejujuran ini pada posisi yang sangat tinggi. Maka dari itu Islam menjadikan para nabi dan rasulnya adalah orang-orang yang memiliki sifat kejujuran di dalam berinteraksi pada Allah Azza wa Jalla dan juga berinteraksi kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kejujuran ini terwujud dalam beberapa bentuk, di antaranya kejujuran di dalam perkataan kita, kejujuran di dalam muamalah kita, dan kejujuran di dalam niat dan juga sikap kita. Maka teladan kita yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal dengan orang yang paling jujur, sehingga manusia pada zamannya menjuluki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan as-sadiq al-amin, orang yang jujur dan juga dapat dipercaya. Sehingga kebanyakan pemuka kaum kufar Quraisy yang masuk Islam bukan dikarenakan peperangan, akan tapi karena akhlak Rasulullah SAW akan kejujurannya, seperti yang mana disampaikan oleh Abu Sufyan tatkala beliau menghadap Raja Rum dan tatkala tanya oleh Raja Rum tentang sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Sufyan mengatakan, kalaulah bukan karena kedustaan maka aku akan berdusta, akan tapi kedustaan ataupun sifat berbohong adalah suatu aib yang pada masa itu di kalangan Arab jahiliyah ataupun Arab pada umumnya adalah merupakan aib yang sangat besar bila seseorang diketahui dia telah berdusta. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai ayat 119 Allah menceritakan tentang sebuah kisah kejujuran para sahabat dan juga kejujuran orang-orang yang di antara para sahabat yang tidak ikut berperang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Tabuk, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-119 menutup dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ataupun membagi jenis kelompok manusia. Yang pertama adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman
sehingga keimanan mereka mendorong mereka untuk berjihad keluar bersama Rasulullah SAW memerangi kaum kufar ke medan jihad yang tatkala itu berada di Tabuk. Dan yang kedua adalah kaum munafikun, yaitu orang-orang yang mereka berpura-pura di atas keimanan, akan tapi mereka tidak memiliki kejujuran di dalam niat dan di dalam batin mereka, sehingga mereka memiliki beberapa uzur, beberapa alasan yang tidak perlu diucapkan sebetulnya. Dan yang ketiga adalah kaum muslimin, kaum mukminin, akan tapi mereka tidak mengikuti jihad bersama Rasulullah SAW, akan tapi mereka memiliki kejujuran tatkala mereka tidak mengikuti jihad bersama Rasulullah SAW, sehingga tidak berbohong dengan alasan-alasan yang disampaikan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka atas kealpaan mereka tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur dan benar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah ayat yang tadi kita dengar, ayat 119 dari surat At-Taubah. Di situ Allah menyatakan bahwasanya kejujuran tidak hanya di dalam ucapan, akan tapi di dalam niat, di dalam batin, dan juga dalam perilaku seseorang muslim, seorang mukmin hendaknya dipraktekkan di dalam kesehariannya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang jujur, orang yang benar di dalam muamalah kita, hendaknya kita mendengar beberapa keutamaan dari sifat kejujuran ini. Yang pertama, bahwasanya kejujuran adalah di antara sifat ataupun akhlak para nabi dan rasul, sehingga orang-orang yang jujur akan bersama mereka pada hari kiamat kelak insyaallah. Dan yang kedua, orang yang jujur adalah orang yang akan Allah tanggung dan Allah akan tolong walaupun dia mendapatkan madarat, mendapatkan bahaya dari kejujurannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat Yusuf alaihissalam, dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tatkala Nabi Yusuf alaihissalam menolak ajakan istri seorang raja untuk melakukan perbuatan yang keji, dan Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk dipenjara. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kelak dan kemudian mendatangkan pertolongannya dengan mengeluarkan Nabi Yusuf, kemudian membuktikan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah orang yang melakukan perbuatan kekejian tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 51, qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsihi qulna hasya lillah ma 'alimna 'alaihi min su' qalat imra'atul aziz al-ana hassasa al-haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Kemudian raja itu bertanya kepada wanita-wanita, bagaimana keadaan kalian ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian? Mereka berkata, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengetahui dari Yusuf melainkan kebaikan. Maka berkatalah istri raja tadi, berkatalah istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran tersebut. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dialah atau Nabi Yusuflah termasuk orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala di zaman kita banyak kejujuran
tergiris ataupun terpendam oleh makar-makar orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan dan lain sebagainya. Maka kita seorang mukmin harus yakin bahwasanya orang yang jujur akan senantiasa berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf ini. Kemudian yang ketiga, orang yang jujur adalah orang yang berjalan di atas petunjuk dan tuntunan agama sebagaimana Nabi SAW mengatakan, alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena perbuatan jujur akan menuntun seseorang pada perbuatan baik, dan perbuatan baik akan mengantar pelakunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang berlaku dan senantiasa jujur akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia, sebagai orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang bisa disampaikan pada khutbah yang singkat ini, yang keempat adalah bahwasanya orang yang jujur adalah orang yang layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang jujur adalah orang yang mendapatkan manfaat pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina bi sidqihim lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'adzim. Allah berfirman, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat nanti, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar dan jujur atas kebenaran yang mereka lakukan. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya, dan Allah ridha terhadap mereka, dan itu adalah keberuntungan yang paling besar. Ma'asyiral muslimin, apa yang kita cari kalau bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya? Maka mudah-mudahan dengan kita berlaku jujur di dalam ucapan kita, di dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dan semua gerak-gerik kita itu menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumat pada hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Seno. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe-nya,